Nistelrooy resmi latih Leicester. Chelsea nggak berambisi juara musim ini. Hubungan Donnarumma dan PSG memburuk. Kejutan, Gravenberch bakal ke Madrid. Davies ketahuan nyetir sambil mabuk. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Brighton harus puas berbagi poin usai laga melawan Southampton. Kaoru Mitoma membawa The Seagulls unggul lebih dulu pada menit 29. Sayang, Flandons menyamakan kedudukan menit 59. Hasil ini bikin Brighton naik ke peringkat 2 klasemen sementara Liga Inggris. Sementara di Spanyol, Valencia harus mengakui keunggulan Mallorca dengan skor 2-1. Meski Loche unggul lebih dulu melalui sepakan penalti Luis Rioja menit 32, Mallorca bangkit dan mencetak 2 gol melalui aksi Kellarin menit 45 dan Abdon Prats menit 81. Dengan tambahan 3 poin, Mallorca menembus 5 besar klasemen sementara La Liga. Sedangkan Valencia masih tertahan di zona degradasi. Langsung pindah ke Serie A. Ada Cagliari yang menang tipis 1-0 atas tim tamunya Hellas Verona. Gol Roberto Piccoli di menit 75 jadi penentu kemenangan Cagliari di pertandingan ini. Dengan kemenangan ini, Rossoblu naik ke posisi 12 klasemen sementara. Sedangkan Verona masih berada di urutan ke-16. Setelah beberapa nama dikaitkan dengan kursi kepelatihan Leicester City yang kosong, kini klub berjuluk The Foxes itu dengan bangga mengumumkan Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih baru mereka. Dilansir Sky Sport, Leicester kagum dengan kemampuan singkat Ruud bersama Manchester United, terutama saat berhasil 2 kali mengalahkan Leicester dalam kurun waktu 10 hari. Kabarnya, Leicester mengikat pelatih berkebangsaan Belanda itu dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun hingga 2027. Masih seputar mantannya Manchester United, Paul Pogba yang telah mengakhiri kontraknya dengan Juventus dikabarkan mendapat rekomendasi untuk kembali ke Liga Inggris. Menurut Goal, kepindahan ke papan tengah Liga Inggris akan cocok untuk karir Pogba. Fulham jadi tim yang bisa dituju oleh sang pemain. Fulham dapat membantu Pogba menemukan kembali performanya tanpa tekanan besar yang datang ketika bermain untuk klub papan atas. Namun belum ada pembicaraan antara kedua belah pihak. Di sisi lain, Marcel juga masih dianggap sebagai tujuan potensial bagi Pogba. Akhir pekan ini akan tersaji laga akbar yang mempertemukan Manchester City dan Liverpool. Namun menjelang kick-off, Liverpool mendapat kabar buruk soal kesiapan pemainnya. Dilansir FotMob dalam unggahan media sosialnya, Ibrahima Konate mengungkapkan bahwa dirinya akan absen di pertandingan tersebut. Ini jadi kerugian besar bagi Liverpool, mengingat Konate merupakan salah satu bagian penting di lini belakang skuad asuhan Arne Slot. Tidak disebutkan jelas apa cedera yang dialami Konate, namun dirinya memastikan akan absen dalam beberapa pertandingan ke depan. Masih dari sepak bola Inggris, Chelsea yang sedang berada di urutan keempat klasemen sementara justru dikabarkan tidak terlalu berambisi untuk mengejar titel juara Premier League musim ini. Menurut FotMob, hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang pelatih Enzo Maresca. Meski berada di posisi tinggi di klasemen, Maresca mengecilkan harapan Chelsea untuk meraih trofi Liga Premier di musim pertamanya. Menurutnya, tim memang telah mengalami perkembangan yang signifikan. Namun Maresca merasa bahwa timnya belum layak untuk bersaing dengan Liverpool dan Manchester City untuk berebut gelar Liga Inggris. Dari Inggris, kita bergeser negerinya para matador Spanyol. Bintang Real Madrid yakni Vinicius Junior dikabarkan telah mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik La Liga untuk bulan November. Menurut Get Football News Spain, Vini terpilih karena perannya yang tak tergantikan di lini depan Madrid. Selain itu, catatan hat-tricknya ke gawang Osasuna beberapa pekan lalu jadi kunci mengapa dirinya layak mendapat penghargaan ini. Masih dari kota Madrid, El Real dikabarkan tak keberatan untuk melepas salah satu gelandangnya Aurelian Tchouaméni. Mereka bahkan tertarik dengan tawaran yang akan diberikan oleh Liverpool. Dilansir Tim Talk, Liverpool kabarnya akan menjadikan Ryan Gravenberch plus dana segar sebagai alat tukar untuk mendapatkan Tchouaméni. Hal ini disambut baik oleh Los Merengues. Mereka memandang Gravenberch sebagai gelandang yang memiliki kualitas tinggi. Ia kreatif dan memiliki daya jelajah tinggi. Itu penting bagi Madrid yang sedang mencari pengganti Toni Kroos.
Kabar kurang mengenakan justru datang dari pemain Sevilla Saúl Ñíguez. Pemain yang datang dengan status pinjaman dari Atletico Madrid itu baru saja menceritakan masa-masa sulitnya saat mengalami cedera pinggul. Dilansir Football Espanya, cedera itu bikin Saúl absen cukup lama di awal musim ini. Menurutnya, masa pemulihan cedera pinggul telah mengganggu fokus dan mentalnya. Dirinya bahkan dengan sengaja meminta keringanan Sevilla untuk membiarkan dirinya melakukan pemulihan di Madrid. Itu karena Saúl ingin lebih dekat dengan teman dan keluarga karena mentalnya sedang tidak stabil. Kini giliran membahas sepak bola Italia, di mana Inter Milan kabarnya tengah memantau situasi Mo Salah yang tak kunjung memperpanjang kontraknya di Liverpool. Menurut Vikayas, Inter tengah mengatur siasat untuk mendapatkan Salah dengan status bebas transfer akhir musim menanti. Menurut laporan, Inter sangat serius dengan proyek ini. Mereka bahkan rela melepas Marco Arnautovic, Mehdi Taremi, dan Joachim Correa demi memberikan ruang di neraca keuangan mereka. Semua itu demi bisa menawarkan gaji tinggi untuk Salah. Media-media di Italia kabarnya kurang senang dengan tingkah kiper Aston Villa, Emiliano Martinez di pertandingan melawan Juventus kemarin. Menurut mereka, Emi menunjukkan aksi yang tidak sportif kepada penjaga gawang Juventus Michel Di Gregorio. Tuttosport jadi yang paling vokal dalam mengomentari tindakan Emi. Mereka merasa Emi telah mengejek Di Gregorio yang seakan berpura-pura kesakitan agar gol Villa di akhir laga dapat dianulir oleh wasit. Tuttosport menyebut gestur Emi itu sebagai kecenderungannya untuk melampaui batas sportivitas. Ngomong-ngomong soal Juventus, klub yang berbasis di Turin ini kabarnya akan berangkat ke markas Lecce akhir pekan ini tanpa skuad terbaiknya. Itu karena skuad asuhan Thiago Motta sedang mengalami krisis pemain. Beberapa pilar utama terancam absen di laga tersebut. Dilansir Foot Italia, yang terbaru Juve terancam tampil tanpa sang bomber Dusan Vlahovic yang mengalami masalah otot. Dirinya bergabung dengan Douglas Luiz dan Weston McKennie yang diperkirakan tak akan bisa dimainkan di laga melawan Lecce. Untuk mengatasi itu, Motta kabarnya akan kembali mengandalkan pemain-pemain mudanya. Masih berhubungan dengan Italia, kiper andalan timnas Italia Gianluigi Donnarumma kabarnya sedang dalam situasi rumit dengan klubnya PSG. Seperti yang diwartakan oleh Foot Italia, keadaan Donnarumma di PSG semakin tidak pasti. Suasana yang memanas ini bermula saat Donnarumma mulai terpinggirkan dari skuad utama Les Parisiens. Dirinya tidak diturunkan saat laga melawan Lens dan Toulouse. Yang makin bikin Donnarumma kesal, ia tidak dimainkan di laga penting melawan Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Ketidakpuasan ini berdampak pada negosiasi kontrak baru di PSG. Sang pemain kabarnya mulai ragu dengan masa depannya. Donnarumma bahkan berpikiran untuk kembali ke Italia saja. Bek Bayern Munchen yang sedang jadi incaran Real Madrid dan Manchester United, Alphonso Davies dikabarkan kepergok mengemudi dengan keadaan tipsi alias setengah mabuk. Menurut Football Espanya, bek kiri asal Kanada itu dinyatakan positif kadar alkohol dalam darahnya oleh kepolisian Munich. Hal itu diketahui melalui tes breathalyzer usai dirinya ketahuan tidak stabil saat mengendarai Lamborghini-nya. Namun karena kadar alkoholnya tidak terlalu banyak, Davies tidak akan mendapat hukuman pidana. Ia hanya akan menerima denda dan penahanan SIM selama 1 bulan. Sedangkan dari sepak bola Indonesia, timnas Indonesia mendapat apresiasi dari AFF. Federasi Sepak Bola ASEAN itu bahkan memprediksi kalau skuad asuhan Sintayong akan menjuarai Piala AFF 2024. Dikutip dari TV One News, AFF secara belak-belakan menyebut timnas Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara elit di Asia. Pernyataan AFF itu tak lepas dari performa brilian skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka bahkan memprediksi skuad Garuda bakal meraih trofi Piala AFF pertamanya di tahun ini. Kapten Chelsea, Reece James dikabarkan harus absen lebih lama dari perkiraan awal. Menurut laporan The Guardian, bek berkebangsaan Inggris itu tak akan kembali merumput hingga akhir Desember tahun ini. Hal tersebut dipastikan usai Chelsea mendapat hasil pemindaian terhadap cedera hamstring yang ia alami. Ini jadi pukulan bagi Enzo Maresca yang begitu mengharapkan bantuan James di sektor kanan musim ini. Bergeser ke kota Manchester, Setan Merah dikabarkan telah mendiskusikan satu nama pemain baru untuk mengisi sektor pertahanan. Dilansir The Sun, manajer baru Manchester United Ruben Amorim menginginkan pemain muda Benfica Thomas Araujo. Amorim akan mengusulkan namanya dalam pertemuan dengan para pengambil keputusan pekan ini. Yang jadi masalah, pemain 22 tahun itu tidak dibanderol murah oleh Benfica. Dana yang dibutuhkan untuk memboyong Araujo kabarnya mencapai 50 juta pound.
Dari Manchester kita bergeser ke Madrid. Bintang baru Real Madrid, Kylian Mbappe sedang menghadapi masa sulit. Masalah adaptasi dan kepercayaan diri di lapangan disinyalir jadi faktor di balik menurunnya performa sang pemain. Hal tersebut membuat Mbappe banyak menerima kritik dari media, terlebih setelah dirinya gagal mengeksekusi penalti di laga melawan Liverpool. Meski begitu, Mbappe mendapat pembelaan dari ex-Real Madrid, Gareth Bale. Dikutip dari ESPN, Bale merasa hal seperti ini wajar terjadi di sepak bola. Selain itu, Bale juga yakin bahwa Mbappe masih jadi salah satu yang terbaik di dunia. Ini hanya perkara waktu hingga nantinya Mbappe bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Masih seputar Real Madrid, laga melawan Liverpool kemarin ternyata begitu berdampak pada kondisi kebugaran tim. Selain Eduardo Camavinga, kabarnya Kylian Mbappe dan Jude Bellingham juga mengalami sedikit gangguan. Dilansir Football Espana, pemeriksaan medis lebih lanjut sedang dilakukan. Hal tersebut untuk menentukan apakah tingkat kebugaran Mbappe dan Bellingham cukup untuk diturunkan di laga melawan Getafe akhir pekan ini. Jika tidak, maka keduanya diprediksi bakal diistirahatkan agar siap tampil di laga melawan Athletic Bilbao pekan depan. Sementara dari sang rival yakni Barcelona, mereka kabarnya juga mengincar bek Bolonya, John Lucumi. Kabar tersebut dipublikasikan oleh Football Espana. Menurut laporan, La Blaugrana sedang berusaha menambah amunisi di sektor pertahanan untuk tahun depan. Beberapa nama memang sedang dikaitkan, namun Lucumi bisa jadi opsi yang lebih murah mengingat kontraknya di Bolonya akan berakhir pada tahun 2026. Masih dari Barcelona, pihak klub kabarnya sudah menyiapkan kontrak baru untuk salah satu pemain mudanya, Pedri. Menurut Football Espana, La Blaugrana puas sekaligus kagum dengan kegigihan Pedri untuk kembali tampil fit di setiap pertandingan. Oleh karena itu, pihak klub yakin bahwa Pedri akan jadi pemain penting di masa depan. Kontrak baru Pedri kabarnya berdurasi hingga 2030. Barca menargetkan Pedri agar menandatangani kontrak tersebut sebelum jendela transfer Januari dibuka. Pelatih Besiktas, Giovanni Van Bronckhorst dikabarkan sedang berada di ujung tanduk. Dilansir Daily Record, pria yang dikabarkan memiliki darah Indonesia itu sedang dievaluasi besar-besaran oleh Besiktas. Sebab Besiktas baru saja kalah 3-1 dari klub antah berantah Maccabi Tel Aviv di ajang Europa League. Besiktas kini hanya menang 1 kali dari 6 pertandingan terakhir mereka. Dengan situasi ini, tekanan kepada Giovanni pun kian meningkat. Pemecatan bahkan sedang dipertimbangkan oleh manajemen klub. Masih ada yang ingat dengan Lord Eric Choupo-Moting? Pemain asal Kamerun itu kini sedang berstatus tanpa klub usai dilepas oleh Bayern Munchen pada musim panas kemarin. Meski usianya sudah 35 tahun, Eric kabarnya belum mau pensiun. Yang terbaru, AS melaporkan bahwa Eric sedang dalam pembicaraan dengan salah satu klub MLS New York Red Bulls. Menurut laporan, negosiasi sudah berada di tahap akhir. Eric telah menyepakati kontrak 2 musim dengan Red Bulls. Pengumuman resmi akan dipublikasikan pekan ini. Dari Amerika Serikat kita menyeberang ke Indonesia untuk membahas salah satu penggawa skuad Garuda, Egy Maulana Fikri. Bola.kompas mewartakan bahwa Egy belum menutup kemungkinan untuk bisa kembali berkarir di luar negeri. Menantu dari almarhum UJ itu secara terang-terangan ingin bermain di luar negeri jika ada kesempatan menghampirinya. Namun karena masih terikat kontrak dengan Dewa United, Egy menyerahkan sepenuhnya ke agen. Apabila ada klub luar yang berminat dan mau melakukan negosiasi dengan Dewa, maka Egy siap kembali merantau. Sementara dari persiapan Piala AFF 2024, Shin Tae-yong mengatakan bahwa tim asuhannya akan mengadakan uji coba terlebih dahulu sebelum menghadapi Myanmar awal Desember nanti. Dilansir JPNN, STY menyebut akan melakukan 1 uji coba, namun bukan dengan tim nasional lain, melainkan melawan klub lokal Bali United. Rencananya, pertandingan itu akan digelar pada 3 Desember mendatang. Setelah itu, skuad Garuda akan kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan keberangkatan ke Myanmar.